Iya. Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang uh, mata kuliah budidaya tanaman hortikultura. Uh, Berdasarkan silabus, ya, pada mata kuliah ini yang dibicarakan ini adalah yang pertama tentang definisi tanaman hortikultura. Yang kedua, berbicara tentang ekologi tanaman hortikultura, berbicara tentang teknik budidaya tanaman hortikultura, dan selanjutnya berbicara tentang teknik perbanyakan tanaman hortikultura dan teknik perbaikan sifat tanaman hortikultura. Jadi pada sebelum kita lebih jauh membahas tentang tanaman hortikultura, jadi kita tahu dulu tentang definisi tentang hortikultura. Jadi hortikultura ini berasal dari dua kata hortus dan colere. Ya, jadi kalau hortus itu berarti menanam, colere itu adalah membudidayakan. Jadi definisi tanaman hortikultura adalah ilmu yang mempelajari tentang pemeliharaan, pembesaran, ya, atau membudidayakan tanaman di kebun. Itu kalau pengertian daripada hortikultura. Jadi membudidayakan tanaman di kebun. Itu kaitan dengan definisi tanaman hortikultura. Kalau kita masuk kepada silabus yang kedua adalah kaitan dengan ekologi tanaman hortikultura. Jadi kalau kita bicara tentang ekologi tanaman hortikultura, tidak cukup satu atau dua pertemuan. Ini pembahasannya itu lebih jauh tentang bagaimana faktor ekologis terhadap tanaman hortikultura. Kalau kita bicara tentang ekologi, bagaimanakah hubungan timbal balik antara tanaman yang kita budidayakan dengan faktor lingkungan yang kita uh, lihat nanti. Jadi ada tiga aspek yang harus kita ketahui di sini adalah yang pertama adalah aspek fisiknya, aspek kimiawinya, dan aspek biologinya. Kalau kita bicara tentang aspek fisik itu yang berkaitan dengan intensitas cahaya, ya, seberapa besar intensitas cahaya ini adalah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan daripada tanaman hortikultura. Jadi makanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yakni adalah matahari sebagai sumber energi daripada tanaman yang kita budidayakan. Makanya faktor intensitas ini yang berkaitan dengan fotosintesis dan sebagainya, itulah harapan pada saat kita melaksanakan budidaya. Jadi faktor fisik ini sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup daripada tanaman hortikultura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan aspek fisik adalah tentang suhu. Jadi suhu di sini punya peranan sangat penting bagi pertumbuhan daripada tanaman hortikultura. Jadi suhu itu punya ada ideal, artinya ada optimalnya. Kalau suhu rendah, bagaimana tingkat pertumbuhan daripada tanaman? Kalau suhu juga terlalu tinggi, akan juga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan daripada tanaman. Jadi makanya di sini ada suhu optimal yang sangat dibutuhkan daripada tanaman hortikultura. Suhunya misalnya suhu 8 derajat Celcius sampai suhu 32 derajat Celcius. Itu adalah suhu optimal bagi pertumbuhan daripada tanaman hortikultura. Itu kalau aspek fisiknya. Kemudian aspek fisik yang lain adalah yang berkaitan dengan kelembaban. Jadi kelembaban tanah ini sangat penting, nanti kita kaitkan juga pada aspek kimiawi nanti. Kalau aspek fisik itu adalah yang berkaitan dengan kelembaban. Kemudian masuk kepada aspek kimiawinya. Seberapa besar aspek kimiawi ini adalah sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan tanaman. Seperti apa aspek kimiawinya itu? Yang pertama adalah pH.
Jadi makanya kalau kita membudidayakan tanaman hortikultura adalah aspek kimia kita butuhkan. Yang pertama adalah pH. pH ini ada batas optimalnya. Seperti juga tentang suhu pada aspek fisik tadi. Jadi makanya aspek kimia ada standar optimalnya. Jadi adik-adik sekalian, memprogramkan mata kuliah hortikultura. Jadi makanya kalau kita membudidayakan tanaman hortikultura, kita harus mempelajari 3 aspek itu. Seperti ya, fisik, kimia, dan aspek biologi. Saya kembali kepada aspek kimiawi. pH mungkin adik sekalian di kelas, karena penggunaan pH ini bukan saja di program studi pendidikan biologi, ada juga digunakan di jurusan yang lain seperti kimia, fisika, kedokteran, dan farmasi dan sebagainya. Kita tetap menggunakan kata pH. Singkatan pH mungkin adik sekalian tidak tahu atau apa. Jadi harus tahu pH itu apa. pH itu adalah pounds of pH. Jadi membicarakan tentang kadar keasaman dan kadar kebasaan daripada tanah. Jadi makanya kalau kita bicara tentang tanah, ya ini adalah kalau kita bicara tentang tanah berarti bicara tentang media tumbuh daripada tanaman hortikultura. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, jadi kalau bicara tentang media tanah, bagaimana cara tumbuh daripada tanaman itu, tentu kita harus memperbaiki aspek kimiawinya dulu. Jangan sampai kita membudidayakan, aspek kimiawi akan mengalami kendala. Makanya harus kita perbaiki adik sekalian lebih awal, kita harus memperbaiki tentang media tanah itu. Yang kaitannya dengan pH. pH optimalnya adalah 6,5 sampai 7. Itu standarnya. Di mana-mana adalah pH tanah standarnya seperti itu, optimalnya, titik idealnya. Kalau pH di bawah 5, di bawah 6, misalnya pH 5, 4, 3, 2, 1, itu adalah pH rendah. Itu sifatnya adalah asam. Itu tingkat keasaman, karena pH itu sendiri ada membicarakan tentang keasaman dan kebasaan daripada tanah. Jadi makanya pertumbuhan tanaman hortikultura di sekalian, kalau dalam keadaan asam itu tidak baik juga terhadap pertumbuhan tanaman. Kalau juga terlalu basah itu juga tidak terlalu baik juga tentang pertumbuhan tanaman. Jadi makanya kita pakai pH standar adik sekalian. Jadi makanya kalau kelebihan basah itu adalah tanah tersebut mengalami tingkat kejenuhannya. Jadi kalau tanah jenuh otomatis tidak baik. Jadi makanya kita harus memperbaiki dari yang basah kita posisikan kepada posisi yang netral. Begitu juga yang asam tadi, yang pH rendah, kita bagaimana cara memperbaiki dari pH rendah itu, kita memposisikan pada posisi yang netral, yaitu pH 6,5 sampai pH 7. Bagaimana caranya di sekalian? Ini bisa dilakukan baik secara manual dan bisa dilakukan secara digital. Jadi ini karena lewat Zoom, saya bisa membuktikan bagaimana memperbaiki pH yang rendah dan memperbaiki pH yang terlalu basah. Oke lah, secara manual saja yang bisa dilakukan di rumah. Sepulang ini Zoom meeting dengan saya pada mata kuliah hortikultura bisa Anda praktekkan di mana saja Anda berada. Entah membuktikan bagaimana tanah itu pada konsentrasi asam dan ada pada konsentrasi basa. Kalau pada konsentrasi asam, bagaimana cara memperbaiki, itu pertanyaan saya. Tadi saya katakan dua cara yang kita lakukan, baik secara manual dan secara digital. Secara manual saja kita beli kertas lakmus. Mungkin pada waktu di SMP, SMA, mungkin kita mempelajari secara manual tentang penggunaan menggunakan kertas lakmus. Itu baru secara manual. Itu secara simpel saja, tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, cukup sederhana adik-adikku sekalian. Ambil kertas lakmus, kemudian ambil juga contoh tanah. Entah di mana Anda berada, kita membuktikan apakah tanah yang kita budidayakan itu ada nggak pada konsentrasi asam maupun ada pada konsentrasi basa. Misalnya tanah yang ada di Lombok, tanah yang ada di Bima juga
itu akan beda nih. Secara kasat mata memang sama tanah itu, tapi kandungan yang terdapat di dalam tanah itu tentu akan memiliki suatu perbedaan. Makanya itu dibuktikan secara manual maupun bisa dibuktikan secara digital. Ininya bedanya kita seorang MIPA selalu membuktikan kebenarannya itu. Kalau orang bilang kalau diuji skripsi itu hipotesis. Hipotesis dugaan sementara tapi masih membuktikan kebenaran yang hakiki. Jadi makanya lewat ini adik-adik sekalian pada mata kuliah hortikultura ini saya membuktikan bagaimana cara membuktikan bahwa tanah yang asam dan tanah yang basah tadi. Saya kasih contoh tadi, ambil baskom, ambil kertas lakbeli, kertas lakmus. Kemudian ambil segenggam tanah yang ada di mana saja di Lombok atau di Bima. Ya kalau mahasiswa saya di Bima, bisa di Sape atau di mana saja Anda berada, kita bisa membuktikan bahwa tanah yang asam atau tanah yang basah. Ambil segenggam, masukkan ke dalam baskom, isi airnya. Diaduk tanah air itu sampai air tersebut mengalami tingkat kekeruhan yang tinggi. Kalau air sudah keruh, masukkan kertas lakmusnya. Direndam selama 15 menit. Kalau sudah melakukan perendaman 15 menit, dikeluarkanlah kertas lakmus itu. Kita keringkan selama 15 menit pula untuk membuktikan. Kalau sudah kering, cocokkan dengan skala. Kita beli juga skala tidak terlalu mahal, sedikit. Paling 15.000 atau 25.000 beli skalanya. Di toko-toko terdekat. Atau di toko pertanian atau toko obat itu beli skalanya. Ada di sana itu. Jadi makanya setelah tadi cocokkan. Setelah kita melakukan pengeringan, sesuaikan dengan skala itu. Manakah warna yang terdapat di dalam skala itu? Apakah ada pada konsentrasi asam maupun ada pada konsentrasi basah? Itu caranya membuktikan bahwa tanah yang ada pada konsentrasi asam maupun tanah yang ada pada konsentrasi basah. Itu ada di sekalian kalau itu secara manualnya. Ya. Kalau bagaimana cara memperbaikinya tadi? Ya, itu membuktikan dengan cara tadi. Tapi bagaimana cara memperbaiki tanah yang asam? Ya mungkin ada di sekalian bertanya pada saya sebagai dosen pembina mata kuliah hortikultura, bagaimana caranya untuk memperbaiki tanah yang asam tadi, Pak? Tadi kan dibicarakan tentang pembuktian. Ya. Adik-adikku sekalian, itu baru secara manual. Nanti saya menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki. Tapi saya masih menjelaskan tentang bagaimana cara digitalnya. Ini pernah saya lakukan di Unhas dulu, di Universitas Hasanuddin, ya, untuk membuktikan tanah itu bisa dilakukan secara digital. Namanya digital itu alat yang sudah digital, ditancapkan ke dalam tanah yang lembab, jadi nanti akan berputar sesuai dengan kondisi tanah yang ada dalam tanah. Ini tapi alatnya agak mahal. Itu kalau secara digital. Adik-adik sekalian, itu teknik untuk membuktikan bahwa tanah yang asam ya, maupun tanah yang basah. Jadi saya kembali tadi menjelaskan bagaimana teknik memperbaiki tanah yang asam maupun tanah yang basah. Kalau tanah yang asam itu memperbaiki dengan cara memberikan kapur. Kapur itu di sekalian ya berbagai macam kapur, ada kapur tohor, ada kapur dolomit, ada kapur kaftan, ada kapur bangunan. Itu adalah berbagai macam jenis kapur yang bisa memperbaiki tanah yang ada pada konsentrasi asam. Itu kalau tanah yang asam. Mungkin adik sekalian itu tahu hanya kapur saja. Ada di toko-toko bangunan itu membicarakan tentang kapur. Saya akan bertanya dulu bagaimana sih rumus kimiawi daripada kapur. Rumus kimiawi kapur adik sekalian adalah CaCO3 karbon, ya kalsium karbonat. Itu yang disebut CaCO3. Ada di sekalian yang saya banggakan itu kaitan dengan memperbaiki tanah yang asam. Dan bagaimana caranya memperbaiki tanah yang basah? Karena tanah yang basah itu tidak baik juga terhadap pertumbuhan daripada tanaman. Ini kita harus perbaiki. Caranya memperbaiki itu adalah dengan memberikan
belerang. Belerang itu adalah bisa memperbaiki tanah yang basah. Jadi makanya tanah yang basah itu kita memperbaiki dengan cara memberikan belerang kepada tanah agar tanah yang basah tadi bisa kembalikan pada posisi yang netral. Ini adik sekalian kalau kita bicara tentang keasaman dan kebasahan daripada tanah. Adik-adikku yang saya banggakan itu teknik memperbaiki daripada tanah yang asam maupun tanah yang basah. Makanya di aspek ekologi itu adalah sangat luar biasa memperbaiki tanah dalam keadaan yang asam maupun dalam keadaan basah. Makanya dibutuhkan ketelitian adik-adik sekalian. Jadi makanya di aspek visi itu benar-benar harus kita teliti. Itu baru pada aspek pH-nya saja. Bagaimana pada aspek pada oksigennya? Jadi oksigen juga itu adalah masuk pada kategori aspek kimiawinya. Oksigen adik sekalian ya ada batas optimalnya. Batas optimalnya adik sekalian jangan sampai Anda bicara tentang 30-40 batas optimal oksigen. Oksigen itu adalah batas ada 4 sampai 8 ppm atau 4 sampai 12 ppm. Itu batas idealnya daripada oksigen. Jadi makanya tumbuh-tumbuhan itu adik sekalian membutuhkan oksigen untuk melakukan proses ya kalau di CO2 dan CO itu adalah membutuhkan proses respirasi. Jadi adik sekalian kalau kita bicara tentang oksigen. Jadi makanya oksigen itu diukur dengan menggunakan apa? Ya, kalau makanya adik sekalian kalau di Zoom ini adalah saya sampaikan saja beda dengan secara tatap muka. Tatap muka bisa saya membuktikan bagaimana sih ya. Kalau di PPT ada kalau di oksigen itu menggunakan ppm atau ppt. Adik sekalian yang saya banggakan kalau oksigen itu bisa diukur dengan menggunakan ppm. Mungkin singkatan ppm ini apa saja? Jadi ppm itu sama dengan part per million. Part per million itu adalah kalau disingkatkan adalah kata lain ppm adalah satu ya per sejuta, 1 per sejuta. Kata lain ppm sama dengan miligram per liter air. Itu kalau kita berbicara tentang pengukuran oksigen yang menggunakan ppm. Kalau masuk di lab adik sekalian tentu menggunakan skala kecil itu. Tidak menggunakan kilogram, tidak menggunakan hektogram, tidak menggunakan gram, tapi menggunakan ppm. Beda dengan air laut. Air laut itu adalah menggunakan ppt. PPT itu bukan PowerPoint ya. PPT itu adalah menggunakan part per thousand, per 1 juta atau miligram per liter. Itu adik sekalian kalau kita bicara tentang PPT dan ppm. Itu kaitan dengan aspek ekologi. Jadi makanya media tumbuh daripada tanaman hortikultura itu tergantung sungguh terhadap aspek fisik dan aspek kimiawi. Sekarang kita masuk pada aspek biologinya. Seberapa besar aspek biologi itu adalah sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan tanaman. Aspek biologi adik sekalian itu yang berkaitan dengan bibit. Bibit yang berkaitan dengan benih. Ya, berkaitan dengan benih. Biji. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bibit atau benih, bibit itu mencari bibit unggul. Bibit unggul itu adalah bibit yang baik yang dapat memberikan hasil yang banyak. Makanya adik-adik sekalian yang saya banggakan, jadi jangan sekedar mencari asal sekedar tanam, tapi harus benar-benar kita membutuhkan bibit unggul. Bibit unggul seperti yang saya jelaskan tadi adalah bibit yang baik yang dapat memberikan hasil yang banyak. Ya, jadi makanya bibit sama juga dengan benih, biji. Biji itu terakhir sekalian untuk kalau di buku Hari Sumeru itu biji terbagi atas 2. Ada biji rekalsitran dan ada biji ortodoks. Biji rekalsitran itu adalah biji yang tahan lama terhadap perubahan parameter lingkungannya. Mana yang disebut parameter lingkungan? Seperti yang saya sebutkan adik sekalian,
seperti suhu, ya pH, ya oksigen dan sebagainya itu yang disebut parameter lingkungannya. Jadi makanya adik-adik sekalian, uh, yang saya banggakan ya, kalau kita berbicara tentang aspek biologi itu adalah sangat besar sekali. Termasuk seperti yang jelaskan tadi adalah tentang biji rekalsitran. Biji yang tahan lama terhadap perubahan parameter lingkungannya. Biar disimpan lama, karena kadar airnya itu kalau kita bicara tentang bibit. Mungkin seperti bawang. Bawang itu ada yang lokal dan ada yang bukan lokal. Ya, bawang bombay yang besar itu kan tentu tidak tahan lama. Kalau disimpan lama kan tentu adik sekalian cepat akan mengalami pembusukan kalau disimpan. Beda dengan biji yang lokal itu udah tahan. Jadi makanya kalau perbedaannya di sekalian, manakala kita melakukan suatu penanaman pada media pemeliharaan, tentu akan membuktikan melakukan perbandingan antara kedua pertumbuhan antara bibit yang lokal dengan bibit bombay tadi. Itu adik sekalian kalau kita bicara tentang yang namanya kaitan dengan biji. Kalau biji ortodoks adalah biji yang tidak tahan lama terhadap perubahan parameter lingkungannya. Ini tidak tahan lama di sekalian, manakala tumbuh ini akan sangat rugi kalau kita petani ya, kalau kita menanam ya, karena ada di sekalian kata kunci adalah kalau kita bicara tentang kualitas dan kuantitas. Jangan kita kejarkan kuantitas, tapi kita kesampingkan kualitas. Ini akan sangat berbahaya terhadap pertumbuhan dari tanaman. Jadi makanya dua-duanya kita harus utamakan tentang kualitas dan kuantitas. Jadi makanya antara kualitas dan kuantitas kita perjuangkan atau kita kedepankan, pasti apa yang kita budidakan pada tanaman horti tentu akan mendapatkan hasil yang banyak dan maksimal. Itu aja mungkin pertemuan pada hari ini, 3 aspek yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan dari tanaman. Insya Allah akan bertemu di lain kesempatan lagi pada materi yang berikut. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botol, konten botok.